penurunan prestasi belajar ya. Saya mengalami prestasi belajar saya Pak, saya rasa menurun drastis Pak. Oh, ya. Jadi sebelum Bapak kasih tahu langkah-langkahnya, Bapak ingin tahu tujuan dan siapa yang terlibat dalam penurunan prestasi belajar yang Nahali alami. Oh, tujuannya kalau tujuannya itu Pak, saya ingin mencari jati diri saya ini, yang dimana kan prestasi saya dulu kan bisa dibilang cukup bagus Pak. Nah akhir-akhir ini prestasi belajar saya Pak menurun drastis Pak. Jadi begitu Pak. Yang kalau yang terlibat dalam prestasi yang saya yang menurun Pak, saya rasa Pak teman saya Pak, yang dimana contohnya itu Pak, ketika saya ingin ke sekolah Pak, nah ada teman saya yang mengajak untuk singgah merokok Pak. Pastikan saya juga singgah merokok Pak, karena saya tidak enak sama teman-teman saya Pak. Begitu Pak. Ya baik, mungkin langkah-langkah yang Bapak bakal kasih kepada anak Nahalik ini yaitu yang gimana biar kedepannya prestasi Nahalik itu bisa meningkat atau kembali seperti semula atau mungkin lebih bagus. Yang pertama Nahalik itu harus lakukan yaitu penyusunan jadwal belajar, yang dimana Nahalik itu harus menyusun jadwal belajar sebaik mungkin. Tidak harus belajar dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, tapi misal belajar 15 menit, istirahat 5 menit begitu ya. Adapun yang kedua itu Nahali harus memanajemen waktu dengan baik. Nahali itu harus prioritaskan tugas dan atur waktu biar Nahali itu tidak selalu menunda-nunda tugas. Adapun yang ketiga itu Nahalik itu harus cukup istirahatnya, kayak jam 8 mungkin sudah bisa tidur biar bangun lebih pagi dan ke sekolah lebih cepat gitu, atau ke kampus lebih cepat. Mungkin itu yang Bapak bakal dikasih langkah. Terima kasih Pak atas saran-sarannya Pak. Saya merasa Bapak ini sangat membantu saya Pak, bantu masalah saya. Itu sudah saya. Baik, masalah dari pertemuan sebelumnya itu kan tentang prestasi belajar yang menurun ya, gitu Pak. Ya, baik, pertama-tama itu kita dulu harus menetapkan tujuan kenapa prestasi belajar yang dialami oleh Nahalik ini harus diselesaikan. Kemudian kita juga harus mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam penyebab prestasi kami itu menurun. Kalau tujuannya itu Pak sudah pasti ya, supaya terjamin masa depan kita. Yang kedua supaya tidak mengecewakan orang tua. Terus kalau yang terlibat sampai prestasi itu menurun, mungkin teman-teman supaya sering ketemani main Mobile Legends. Jadi tentu saja ada beberapa tips yang atau langkah-langkah yang bisa dilakukan itu untuk meningkatkan lagi prestasi belajarnya. Yang pertama itu tentang penyusunan jadwal belajar. Jadi Nahalik itu harus menyusunkan jadwal belajar yang tepat sehingga prestasi yang diinginkan sebelumnya itu bisa tercapai. Kemudian melakukan keragaman belajar atau aktivitas belajar yang beragam, misalnya seperti membaca, kemudian menulis dan mendengarkan hal-hal yang baik, jangan yang buruk ya. Kemudian gunakan teknik belajar yang efektif. Itu saja. Jadi kapan Nahalik ini bisa lakukan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi itu? Kalau bisa besok Pak. Secepatnya ya, supaya prestasi belajarnya itu bisa lebih baik lagi. Itu ya nak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum.